Sepertinya uang ini cukup untuk hidup kita tiga bukan ke depan Ma jika kita bisa berhemat, ucap Carla. Lah, kamu hamil dan butuh biaya persalinan nantinya bagaimana bisa cukup dengan uang yang hanya 150 juta ini? Ucap Mama Carla. Mereka baru saja menjual mobil pemberian Peter kemarin. Mobilnya cukup mewah tapi Carla tak memiliki surat menyuratnya. Semuanya ada bersama Peter jadi Carla hanya bisa menjual dengan harga sepertiganya. Cukup lama kalau dihemat. Kita harus belajar hidup hemat Ma saat ini sampai keuangan kita membaik. Bagaimana bisa membaik kalau kita hanya di rumah saja? Kamu tidak bekerja dan tidak memiliki ATM berjalan. Bagaimana bisa baiklah? Uang tidak datang dari langit semuanya butuh dicari. Kesal Mama Dina kenapa malah bercerai dari Ayah Bahtiar hidupnya makin nelangsa. Ma. Aku akan bekerja nanti. Tenang saja tunggu anak ini lahir dulu Ma. Beri aku waktu. Makanya lah sebelum perut kamu makin membesar kamu gugurin saja. Palingan hanya 40 hari kamu nggak bisa keluar selebihnya kamu bisa mencari lelaki kaya raya lagi lah. Ma. Aku tidak akan menggugurkan bayi ini. Tegas Carla. Dia tidak mau menjadi pembunuh untuk anaknya yang kedua kali. Terserah kamulah lah yang jelas Mama tidak mau direpotkan dengan bayi itu nantinya, ujar Mama Dina. Minta Mama uang. Mama mau makan enak rasanya sudah lama Mama tidak bisa menikmati makan enak atau bahkan Mama sudah lupa rasanya makanan di restoran mewah saat ini. Ma kita harus berhemat dulu. Lupakan makanan mewah. Kamu aja Mama nggak bisa. Bagi Mama uang 1 juta buat makan di restoran. Tapi Ma. Mau jadi anak durhaka kamulah. Bukan begitu Ma. Udah sini. Pinta Mama Dina menarik beberapa lembaran uang di tangan Carla. Baru saja 1 juta kamu sudah pelit lah. Janjinya mau bahagiain Mama. Punya suami kaya. Boro-boro kaya ternyata psikopat. Aku juga tidak tahu Ma. Jawab Carla lemah. Makanya sebelum selingkuh itu dicari tahu dulu jangan asal sosor aja. Jadinya begini kan. Kalau sudah begini Mama juga yang repot. Kesal Mama Dina lalu pergi meninggalkan Carla di kos sendirian. Penyesalan amat dalam bagi Carla saat ini. Dia merindukan sosok Fahmi yang dulu sangat sederhana dan mengerti dirinya. Apakah dia bisa bertemu Fahmi kembali dan meminta maaf? Jika setelah bayinya lahir Fahmi mau kembali Carla mau dia akan merubah semua sifatnya. Meskipun Fahmi hanya membawanya tinggal di sebuah gubuk kecil yang jelas penuh ketenangan. Carla benar-benar merindukan Fahmi hingga air matanya menetes. Sayang. Panggil Fahmi yang masuk ke dalam rumah tergesa-gesa. Sayang. Kusef. Aslan lagi tidur Mas. Kenapa teriak-teriak gitu? Aku denger kok Mas. Kalau masuk salam dulu Mas. Kebiasaan deh. Oceh Sela yang baru keluar dari kamar mereka. Sorry. Abisnya aku bahagia sekali sayang. Bahagia kenapa? Ini tadi Papa kirim 3 model rumah di kawasan elit.
Dekat dengan rumah Pak Ben sayang, cuma beda blok saja. Buat apa Mas? Tanya Sela tak mengerti. Buat kita sayang. Hadiah dari Papa buat Aslan. Mas, kamu minta sama Papa? Enggak. Papa yang kasih kok, ini dia yang kirim fotonya. Kalau nggak percaya baca sendiri. Wah Papa, ujar Fahmi memberikan ponselnya pada Sela. Kamu lihat kan, kata Papa minta kamu pilih mana yang kamu suka, nanti Papa yang akan bayar semuanya sayang. Jelas Fahmi sambil tersenyum manis. Tapi Mas, ini semua terlalu besar. Aku takut tidak sanggup merapikannya. Sayang, kenapa harus kamu yang merapikannya? Kita bisa sewa pembantu. Aku cari uang buat kamu dan Aslan. Buat kalian bahagia. Tapi Mas, sayang, please kali ini saja kasih aku kepercayaan kalau aku bisa bahagiain kamu. Mau ya hadiahnya? Bujuk Fahmi, dia benar-benar ingin menjadikan Sela ratu di istana mereka. Kasihan dong Mbak Dea, jauh kalau mau ke sini sayang. Nanti kita carikan Mbak Dea rumah yang dekat dari sana sayang, kalau tidak tinggal di rumah kita juga tidak masalah, nanti aku siapkan kamar Mbak Dea dan anaknya. Jangan Mas. Aku tidak mau. Jawab Sela cepat. Dia tidak melarang Dea sesekali main ke rumahnya, tapi untuk tinggal menetap dia tidak mau. Sela harus menjaga rumah tangganya. Dia bisa saja percaya pada Fahmi tapi tidak pada setan yang bisa saja merusak rumah tangganya kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih baik menghindari daripada malah menjadi bumerang nantinya untuk Sela dan Fahmi. Biar cari rumah saja Mas yang dekat dari sana. Lanjut Sela. Terserah kamu sayang. Semuanya aku percayakan pada kamu. Kamu pemiliknya, ujar Fahmi mencium kening Sela dan segera masuk ke dalam kamar. Dia sudah merindukan anaknya. Mas, jangan diganggu. Aslan masih tidur, aku mau masak makan malam dulu. Gemes sayang. Dia seenaknya gangguin aku kalau lagi mesra sama kamu. Mana dia tahu Mas. Udah deh, mandi dulu sana, nanti aku bikinin teh. Oke deh. Abis itu langsung pilih ya sayang, mau rumah yang mana biar aku langsung lapor ke Papa. Iya. Iya. Jawab Sela sambil berlalu keluar. Arregegege. Kenapa kamu bodoh sekali? Ini hanya perkara KDRT bukan pembunuhan. Marah Peter pada pengacaranya. Tapi justru KDRT yang saat ini sedang viral Pak. Susah jika bukan yang bersangkutan langsung yang mencabutnya. Cari Ambar. Berikan dia kompensasi besar jika dia tidak mau, ancam dia kalau perlu bunuh. Kesal Peter. Tidak semudah itu Pak. Jika Ambar mati Anda yang makin berat hukumannya karena Ambar tidak ada lagi. Lalu bagaimana? Aku sudah tidak betah di sini. Asisten bodoh itu tidak bisa dihubungi lagi. Perusahaan Anda sudah bangkrut total Pak. Bahkan sudah banyak peralatan yang dijual untuk menanggulangi gaji para pegawai Anda. Apalagi ada sebagian yang menuntut pesangon. Jelas pengacara Peter. Pesangon apa? Apa mereka tidak tahu aku di penjara?
Jangankan pesangon untuk keluar dari sini saja aku tidak bisa sekarang. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi memang sulit Pak. Cari Ambar. Tidak bisa ditemui hanya pengacaranya saja yang bertindak. Bodoh. Bodoh. Bagaimana bisa Ambar bertindak sejauh ini? Cari juga Carla jangan sampai dia melaporkanku juga. Amankan dia di apartemenku daerah utara. Carla. Ya. Istri siriku. Aku menyekapnya di apartemen daerah Tebet. Apartemen yang aku sewa 1 tahun ke depan jangan sampai dia juga melaporkanku dan memperberat hukumanku. Ujar Peter dan diangguki pengacaranya. Jadi mau yang mana? Tanya Fahmi. Ini aja deh Mas. Sepertinya lebih kecil dari 2 yang lainnya. Sayang di mana-mana kalau dikasih hadiah itu pilihannya yang besar kamu malah yang kecil. Yang besar jika tidak amanah percuma Mas. Lebih baik yang kecil bisa barokah. Gemes deh pengen cium. Mas aku masih nifas lu. Ingat Sela membuat Fahmi cemberut. Jadi fix pilih yang ini sayang. Tunjuk Fahmi pada ponselnya. Iya. Nanti pembantunya cukup 1 aja buat masak sama bersih-bersih Mas untuk ngurus Aslan aku bisa. Jangan terlalu banyak ya. Sama tukang kebun 1 sayang. Iya. Pokoknya jangan terlalu ramai. Jika Aslan tidur aku masih bisa bersih-bersih kamar Mas. Yakin bisa sendiri? Tanya Fahmi. Iya. Tadi mama kamu juga sudah hubungi aku katanya bakalan sering ke rumah buat jaga Aslan. Mama bilang begitu. Tanya Fahmi tak percaya dan diangguki Sela. Memang akhir-akhir ini sang mertua sering menghubunginya membuat Sela merasa terbantu karena Mama Fahmi sering mengirimkan makanan ataupun berkunjung menemani sang menantu. Mama sudah banyak berubah sayang berkat kamu. Alhamdulillah Mas, jawab Sela tersenyum kecil. Untung saja dulu tidak aku buang si Carla saat papanya meninggal jadi aku tidak hidup sendiri. Minimal masih adalah yang bisa aku suruh bekerja, gumam Mama Dina. Carla memang berbakat menjadi pelakor seperti mamanya. Lanjutnya lagi. Tapi sayang, mamanya harus meninggal saat melahirkannya. Dendamku belum selesai Lastri aku masih tidak terima kamu memiliki anak bersama Mas Anto meskipun kalian sama-sama sudah tiada tapi Carla masih ada. Jadi dia yang harus menanggung semuanya, ujar Mama Dina. Ya. Carla adalah anak hasil perselingkuhan Widianto dengan Lastri Mama Carla karena Lastri meninggal akhirnya Papa Carla membawa Carla pada Dina. Dina memang divonis mandul dari awal pernikahannya karena dia memiliki penyakit yang mengharuskan rahimnya untuk diangkat jadi Anto menikah siri dengan Mama Carla tapi karena meninggal melahirkan Carla. Anto membawa Carla ke rumahnya dan meminta Mama Dina untuk mengasuhnya.
Meskipun Mama Dina tidak ikhlas tapi dia tak bisa berbuat apa-apa, dia hidup dengan harta suaminya jadi dia menerima. Tapi saat Anto meninggal, Mama Dina berniat mencampakkan Carla ke jalanan, tapi melihat kecantikan Carla dia memiliki ide untuk memanfaatkan Carla dengan cara mencari lelaki kaya raya, tapi semuanya tidak terlaksana karena dia menikahi lelaki baik seperti Ayah Bahtiar. Mama Dina jadi sulit bertindak. Mas Bahtiar, gumam Mama Dina melihat Pak Bahtiar masuk ke dalam restoran bersama Ben dan Nia. Mama Dina menunduk agar mereka tak melihat. Dia harus mengawasi pergerakan mantan suaminya ini agar bisa mencari celah untuk bertemu. Sepertinya Ben menguasainya sekarang. Atau jangan-jangan mereka tinggal bersama. Batin Mama Dina. Sial. Ben benar-benar membuatku sulit bertemu mantan suamiku sendiri, kesalnya. Lama dia mengawasi pergerakan mereka dan akhirnya Ayah Bahtiar bergerak ke arah toilet dan diikuti Mama Dina segera. Dia tak ingin kesempatan emasnya menghilang begitu saja. Mas, panggil Mama Dina membuat Ayah Bahtiar berhenti sejenak. Dina. Mas. Maafkan aku. Ujar Mama Dina mendekat dan ingin memeluk tubuh Ayah Bahtiar, tapi cepat ditepis oleh lelaki tua ini. Mas. Kita bukan suami istri lagi. Tegasnya. Mas. Maafkan aku. Aku mengaku salah, Mas. Aku egois. Mas, ternyata aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Isak Mama Dina. Mas. Aku mohon kita kembali. Aku sudah datang ke rumahmu tapi tidak ada orang, Mas. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Ayah. Potong Nia melihat ayahnya sedang berbicara dengan mantan istrinya membuat Nia sedikit marah. Nih. Ini tidak. Ayo kita pulang ya. Mas Ben sudah menunggu di luar. Kita masih ada janji ya setelah ini. Ajak Nia tanpa mau melihat mantan mama tirinya ini. Bukan maksud Nia sombong tapi Nia takut lulu akan mulut manis sang mantan mama tirinya ini. Ayah Bahtiar mengikuti langkah kaki Nia. Kali ini dia mengikuti semua kemauan Nia. Cukup sudah dia egois dengan menikahi Dina dulu hingga membuat Nia kecewa padanya. Tidak untuk sekarang, dia sudah tua, hanya Nia tempat bersandarnya kelak. Nia adalah pilihan yang tepat saat ini untuk lelaki tua ini. Maafkan aku ya. Tapi aku rasa Mama Dina. Ayah Bahtiar mengangkat tangannya memberikan isyarat pada Nia untuk tidak membahas masalah itu. Apalagi ada Ben, dia tahu sang menantu tak menyukai sifat mantan mertuanya ini. Mobil melaju cukup kencang dan penghuni di dalamnya hanya diam dalam keheningan. Nia tak ingin membahas lagi tapi dia berpikir kalau ayahnya tengah kecewa dengan keputusannya tadi. Sebenarnya Ayah Bahtiar tidak kecewa, beliau memang benar-benar tidak ingin membahas Mama Dina karena memang perempuan seperti itu tidak perlu dibahas dan harus dilupakan. Beliau sendiri sudah mulai bisa melupakannya. Setelah sampai, Nia segera melihat Juna yang sudah tertidur lelap bersama sang suster. Dia langsung masuk ke kamarnya terlebih dahulu memberikan diri baru mengambil Juna.
Meskipun sang anak memiliki babysitter, Nia tetap tak ingin berpisah tidur dari Juna. Ada satu box khusus untuk bayinya di dalam kamar mereka. Sial. Si tua bangka itu sekarang sombong. Apa dia sudah dipengaruhi Nia dan Ben? Gumam Mama Dina kesal sambil menendang kaki ke udara. Jika iya, aku harus bisa menarik simpati mereka lagi. Aku tidak ingin mati kelaparan kalau terus hidup begini. Mama Dina mengomel di sepanjang jalan pulang. Sesampainya di kos, dia menghempaskan tubuhnya dan melihat Carla yang sedang berbaring sambil bermain ponsel. Ponsel barulah. Iya, Ma. Bukannya yang kemarin sudah Mama jual. Kamu kalau terus-menerus hanya di dalam kos, semuanya akan habislah. Mau bagaimana lagi, Ma? Aku tidak bisa bekerja dengan keadaan hamil seperti ini. Besok Mama akan menemui Peter dan mengancamnya untuk memberikan kamu uang, jika tidak Mama akan memberangkatkan hukumannya. Salinan dari rumah sakit kemarin masih kamu simpankan? Masih, Ma. Bagus. Itu bisa dijadikan bukti. Setidaknya untuk menakuti Peter agar memberikan sisa uangnya pada kita. Terserah Mama. Aku capek berurusan dengan Peter. Kalau bisa aku tidak ingin melihat dia, Ma. Mengerikan. Ungkap Carla jujur. Dia masih trauma atas penyiksaan Peter tempo hari. Ya, kamu cukup duduk Manisa saja di sini. Mama ajari kamu juga, percuma toh kamu lebih memilih bertahan dengan kehamilan itu. Carla tak ingin membahas lagi masalah kehamilannya karena mamanya ini selalu meminta dia menggugurkan kandungannya yang sama sekali Carla tidak mau. Sayang, kenapa dengan Mama Dina? Tanya Ben saat mereka sudah di kamar. Sebenarnya dari tadi Ben ingin bertanya tapi tidak enak dengan mertuanya yang hanya diam tadi di mobil. Di restoran tadi ada Mama Dina, Mas. Kenapa perempuan itu di sana? Mana aku tahu, Mas. Dia berbicara dengan ayah saat ayah ke toilet tadi dan membujuk ayah untuk kembali, Mas. Untung saja aku cepat datang, kalau tidak bisa jadi ayah terbujuk. Apa dia membuntuti ayah? Bisa jadi. Aku rasa ayah cukup berpikir jika harus kembali padanya. Secara sifat Mama Dina sudah kelewatan, sayang. Tapi aku takut lama-kelamaan ayah luluh, Mas, jika terus diganggunya, jadi tadi aku langsung ajak ayah pulang. Apa ayah kecewa padaku, Mas? Tindakan kamu sudah benar menyelamatkan ayah, jadi aku rasa tidak ada yang dikecewakan ayah. Mungkin bisa jadi ayah berharap memang kamu datang untuk membawanya saat itu. Nia menarik nafas dalam. Entahlah, Mas, aku bingung, takut tindakanku salah dan melukai hati ayah, tapi semoga saja benar. Besok ajak ayah bicara, sayang. Minta ayah ungkapkan apa yang dia rasakan dari hati ke hati. Jika kamu takut, sepertinya memang harus begitu, Mas. Jawab Nia dan diangguki Ben pelan.